kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari bersama-sama kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kembali lagi kami datang di hadirat Tuhan untuk kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bila firman-Mu ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bila ini menjadi pedoman kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 9 ayat 4. 2 Tawarik 9 ayat 4. Begini firman Tuhan, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita mungkin ada, bahkan pernah, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dalam diri kita itu kebiasaan yang sulit untuk kita ubah, sulit untuk kita lakukan, dan itu terus menerus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita hidup di kebiasaan-kebiasaan itu.
kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Pernahkah kita mencoba memikirkan atau mengamati kebiasaan yang sama yang kita lakukan secara terus-menerus? Apakah kebiasaan itu kebiasaan yang positif? Apakah kebiasaan itu kebiasaan yang negatif? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan adalah ketika kita memasukkan tangan kiri terlebih dahulu saat menggunakan baju, atau mungkin ketika kita mandi sabun dulu yang kita pakai baru air, seperti itu kan. Kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan dan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita ubah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita mencoba kebiasaan itu, pernahkah kita mencoba mengubah kebiasaan itu dengan melakukannya dengan cara yang berbeda? Pernahkah kita berusaha untuk aku tidak maulah melakukan ini lagi, aku mau mencoba mengubah ke arah yang ini, tapi sering sekali gagal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mungkin pernah mencoba, kita pernah berusaha untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dari yang tidak baik menjadi baik. Itu mungkin sehari dua hari bisa kita lakukan. Tapi yang namanya kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sulit untuk diubah. Kalau tidak karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari teks firman Tuhan yang kita merenungkan bersama, dikatakan di sana bahwa ada sebuah kerajaan yang telah berdiri puluhan tahun, dan tentulah kerajaan ini memiliki kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang terus-menerus dilakukan turun-temurun. Kebiasaan itu sangatlah dihormati dan tidak bisa diubah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ketika Salomo naik tahta, ia bisa saja memilih untuk mengikuti budaya atau kebiasaan sebelumnya. Hebatnya Bapak Ibu Saudara, Salomo memilih untuk mengubah kebiasaan lama dan memulainya dengan kebiasaan baru. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang diubahnya adalah cara para pegawainya melayani, cara duduk pegawainya, cara berpakaiannya, cara mempersembahkan korban bakaran pun dilakukan dengan cara yang baru dari cara yang lama. Bapak Ibu Saudara, bukannya cibiran, kebiasaan baru ini justru membangkitkan kegaguman dari Ratu Sheba, bahkan membuatnya memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang baik diubah menjadi yang lebih baik, tentu itu mendapatkan pujian, mendapatkan respon yang baik. Tapi ketika suatu kebiasaan yang buruk, kita tidak mau ubah kebiasaan itu, masih terus saja dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak akan pernah tahu akan ada hal yang baik yang harus kita lakukan dari kebiasaan yang sebelumnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali kita untuk apa? Untuk melihat sesuatu mana yang harus kita ubah, mana yang tidak harus kita ubah dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika dalam kehidupan kita ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, entah perkataan kita, perbuatan kita, cara pandang kita terhadap orang lain, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita, dan Tuhan katakan ubahlah itu menjadi perbuatan yang baik, maka buka hati, buka diri untuk kita mau mengubah kebiasaan yang buruk itu menjadi suatu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan seharusnya demikian kehidupan kita, orang-orang percaya yang telah mengalami pembaruan di dalam Kristus. Ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dalam hati kita, maka cara hidup kita pun sepatutnya mengalami perubahan. Setiap kebiasaan lama yang tidak sejalan dengan kehendak Allah sepatutnya berubah menjadi kebiasaan yang seperti Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru mungkin tidak mudah, enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Mungkin akan menimbulkan pertentangan dalam diri kita. Namun ketika kita memulai dengan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan,
itu bisa saja membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Ketika kebiasaan kita mungkin bangun tidur sulit berdoa, tapi ketika kita bilang, Tuhan, aku mau di 2025 ini kebiasaan lamaku yang habis bangun tidur gak berdoa ini, di 2025 ini aku mau berdoa. Kita mengubah kebiasaan yang gak baik itu menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin awalnya sulit, tetapi lama-kelamaan kalau kita lakukan, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Maka menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, maukah kita melakukannya? Ketika kita katakan itu sulit, maka kita akan sulit untuk melakukan kebiasaan yang baik itu. Contohnya, mungkin kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Lalu kita katakan, Tuhan, aku mau perkataanku jadi berkat. Pasti akan ada banyak halangan, tantangan, rintangan. Pagi ini mau bertekad untuk berkata-kata benar, mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi ketika kita keluar dari pintu rumah, ada aja mungkin entah jempol kaki kita kejepit lah atau kesenggol sama orang yang mungkin tidak kita suka. Mungkin kita bisa saja mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Tapi ketika kita mau katakan, aku mau mengubah kebiasaan yang tidak baik dalam diriku ini, maka kita bisa tahan Bapak Ibu Saudara. Maka yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, maukah kita mengubah kebiasaan itu menjadi suatu kebiasaan yang baik? Tentunya tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan itu? Hanya dengan firman. Bagaimana Raja Salomo mengubah kebiasaan lama dalam suatu kerajaan? Dia mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mendapatkan respon positif dari Ratu Sheba. Maka Tuhan juga ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita juga melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan Tuhan lihat bahwa anak ini sudah melakukan hal-hal yang baik. Maka Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak baik dalam diri kita yang mungkin tidak memuliakan nama Tuhan, tinggalkan. Tapi marilah bersama-sama kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan, kebiasaan yang sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi penutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah, ubahlah kebiasaan lama menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maka ketika kita mengubah kebiasaan lama itu seturut dengan kehendak Allah, maka hal-hal itu akan memuliakan Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan kita senantiasa dikuatkan untuk terus berpengharapan, untuk terus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa-doa kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan ada alasan bagi kita untuk terus hidup. Tuhan adalah alasan untuk kita boleh melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Jangan tinggalkan aku.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh menelaah hidup kami, untuk kami boleh melihat kedalaman diri kami. Ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak berkenan, yang mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kami ubah di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu kalau kami mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan Tuhan untuk kami boleh mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GMI Jakarta Pusat ini. Tolong mereka, berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh ada dalam lindungan, mereka boleh ada dalam penyertaan daripada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat sedang bersiap-siap untuk mereka berangkat ke kantor, mereka akan bekerja. Engkau memberkati pekerjaan mereka, sertai perjalanan mereka Bapa, hantarkan mereka sampai ke tempat pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan pulang dalam keadaan sehat. Itu semua karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga rindu Engkau terus memberkati untuk setiap anak-anak jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat yang mungkin sedang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan Bapa. Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka. Lawat, berkati, urapi mereka Bapa. Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka, karena kami percaya yang terbaik Tuhan akan berikan dalam waktu dan rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan mereka. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan opung boru, opung doli kami juga di masa tua ini, biar mereka juga terus ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Mereka tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam masa tua ini, sehingga mereka tetap terus berpegang kepada-Mu saja ya Bapa. Bahkan mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat ini, biar Tuhan yang terus menolong memberkati. Bahkan untuk setiap kami para hamba-Hamba-Mu yang Tuhan boleh percayakan untuk boleh melayani bersama di GMI Jakarta Pusat, baik di resort maupun juga di pos-pos pelayanan, Tuhan yang terus menolong memberkati Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau yang terus menolong memimpin seluruh kehidupan kami Bapa. Pegang tangan kami, tuntun kami, sehingga kami tidak lari dari jalurnya Tuhan, tidak lepas dari jalan-jalannya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya itu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.